ada di beberapa sektor ya Mbak ya. Cuman Mhm. kalau kita melihat hari ini tentunya kita juga surprisingly ya apa yang di hal-hal yang sudah dianalisa oleh teman-teman kita di bidang perekonomian tentunya ya kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya kalau target dari pemerintah itu adalah 5,3%, yang dari pemerintah sendiri dari Bank Pembangunan Asia adalah 5%, dari International Monetary Fund adalah 5,3% dan Bank Dunia 5,3% juga. Nah, kalau lihat dari estimasi pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, yang dirilis oleh teman-teman pemerintah, baik Bank Pembangunan Asia, IMF, Bank Dunia, emang berarti ini adalah suatu kegembiraan buat kita, adalah surprisingly-nya adalah tentunya beberapa sektor yang banyak juga akan menampung penyerapan tenaga kerja adalah di sektor lain, antara lain di sektor perbankan juga ada, Mbak, Mhm. dan ada juga di keuangan, ada di media massa, ada di pendidikan, farmasi dan kesehatan sebenarnya, Mbak. Ini adalah langkah awal pemerintah dalam hal ini untuk menjaga stabilitas dari pertumbuhan ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja terjadi dan kita lihat di industri padat karya tentunya ini adalah langkah yang sangat strategis yang kita lihat sudah nampak dari beberapa penyerapan ini seiring dengan adanya hari-hari besar keagamaan juga sebenarnya. Oke. Terakhir di Desember kemarin ada Natal, lanjut ada pelaksanaan tahun baru dan meningkatnya tren busana di Indonesia. Ini kecenderungannya sehingga teman-teman di industri padat karya yang memproduksi apparel atau pakaian juga sangat-sangat menarik juga sebenarnya. Itu Mbak Safira. Baik, ini ada data-data spesifik nggak Pak, terkait industri-industri yang bangkit yang tadi Anda katakan sudah ada berapa puluh ribu begitu, mungkin Anda punya datanya Pak? Kalau dari data-data yang sudah tercermin Mhm. di dalam langkah-langkah ini adalah kita lihat dari data-data penyerapan tenaga kerja, yang kita lihat dari gross modal performance-nya memang kalau kita melihatnya masih angka-angka masih ini ya, masih konkretnya angka di beberapa data tentunya kita nanti akan selalu melakukan pemetaan terlebih dahulu karena kita akan melepas angka pastinya tentunya ini kan butuh juga pencermatan dan analisa, Mbak. Nah, tadi 4 atau 5 sektor tadi yang saya sebutkan ini sudah Mhm. menunjukkan tren yang sangat positif tentunya. Kalau dilihat kemarin emang kalau lihat dari data penyerapan tenaga kerja yang dirilis oleh teman-teman BKPM itu kan untuk yang padat modal ya. Ini tahun 2023 ini memang ada 1.300.000 orang penyerapan tenaga kerja, tapi ini belum digabung dengan data-data yang diperoleh dari teman-teman UMKM. Dan UMKM ini kan sebenarnya penyelamat bangsa juga. Nah, teman-teman pekerja yang serapannya di UMKM memang cukup banyak juga, mungkin lebih dari perkiraan yang sudah ada dirilis di BKPM. Mungkin lebih dari 1 juta juga. Nah, untuk sektor-sektor mana yang angka-angka pastinya nanti penyerapannya di perbankan, penyerapan di dunia kesehatan dan pendidikan, Mhm. ini juga angka-angka ini akan segera terbit, Mbak, nantinya seiring nanti kita analisa terlebih dahulu. Kita bicara soal dampak PHK di tahun 2022 begitu ya. Kami ingin kembali mengkonfirmasi nih, apakah jumlah orang yang di-PHK tercatat di Kemnaker benar hampir 1 juta orang? Berkaitan dengan PHK ya, Mbak, Mhm. tentunya kalau kita lihat, tentunya kalau prosedur dari penyelesaian pemutusan hubungan kerja, kalau kita itu data itu bisa diperoleh dari beberapa sumber, Mbak, beberapa source. Yang pertama itu data itu dari Dinas Tenaga Kerja, kabupaten, kota, dan provinsi, dan data dari teman-teman Pengadilan Hubungan Industrial, dan data itu dari teman-teman Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya di klaim jaminan hari tua. Tentunya kalau kita lihat data yang ada di teman-teman di Dinas Tenaga Kerja maupun di Pengadilan Hubungan Industrial itu tidak sebanyak apa yang rata-ratakan di dalam klaim jaminan hari tua. Intinya begini, bahwa data-data kalau kaitannya dengan yang diperoleh pada instansi ketenagakerjaan kabupaten kota itu adalah data hasil dari rekod pencatatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 2004. Jadi emang kalau kita lihat pencatatan perselisihan itu ada 4 tipe, Mbak. Pencatatan perselisihan PHK, hak kepentingan dan antar SP. Kalau kita lihat kemarin data dari SIPP hanya sekitar 1.834 kasus, Mbak, kasusnya ya. Nah, kita juga akan merekam data PHK-nya seperti apa, sedangkan dari teman-teman di instansi ketenagakerjaan hanya mencatat sekitar
sekitar puluh ribuan lah gitu, Mbak, untuk di instansi ketenagakerjaan. Nah ini, teman-teman juga harus, kita juga harus paham kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja. Kalau kita bicara mengenai pemutusan hubungan kerja ini ada konotasi yang negatif sebenarnya, Mbak. Kalau konotasi yang negatif itu gini, ceritanya mungkin Mas Adi juga tahu ya. Ini kalau di PHK tentunya ini adalah suatu momok yang sangat-sangat dihindari di kalangan publik sebenarnya, Mbak. Nah, ini juga makanya teman-teman dari dunia usaha kadang-kadang yang PHK-nya sudah selesai melalui perjanjian bersama, kadang-kadang ini tidak dilapor. Mmm, Tidak dilapor kepada teman-teman instansi ketenagakerjaan kabupaten kota maupun provinsi atau ke Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah di PB. Sebenarnya ada keharusan di dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 2 2004 bagi dunia usaha dan teman-teman pekerja yang sudah, proses PHK-nya selesai melalui jalur PB, itu harus membuat akte perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 2004. Nah, sekarang kita membahas mengenai data klaim jaminan hari tua. Kalau data klaim jaminan hari tua itu sebenarnya lebih banyak yang mengundurkan diri. Jadi prosesi antara mengundurkan diri dan PHK itu sebenarnya berbeda. mmm, Mengundurkan diri juga ada juga di sini yang habis kontrak. Nah, yang habis kontrak juga sebenarnya berbeda dengan PHK karena PHK wajib melalui beberapa prosedur dulu. Kalau habis kontrak ini kan tentunya yang berlaku adalah ketentuan dari peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Selesainya suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan waktu yang diperjanjikan sehingga selesai tidak diperpanjang maka berakhir. PHK memang kalau kita lihat yang utuh dari data jaminan klaim JHT itu hanya sekitar 500.000 Mbak untuk pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pekerja yang mengundurkan diri itu ada sekitar 490.000 sebenarnya. Ini kita juga mmm, harus memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman netizen dan teman-teman dari mhm. para pemirsa dalam hal ini juga kita harus membagi antara yang mengundurkan diri dan pekerja yang habis kontraknya dan yang diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan data klaim dari jaminan hari tua tersebut, Mbak. Terima kasih, Mbak, saya kira. Oke, artinya yang di PHK tadi ada 500 ribuan orang begitu ya, Pak? Nah, kalau berdasarkan data klaim JHT yang benar-benar diputuskan hubungan Mhm. kerjanya itu sekitar 500.000, Mbak, saya kira.